kembali lagi bersama saya Elisa Rahmadanti dalam liputan sore hari ini, di mana saya sedang berada di lokasi Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu, yang di wilayah ini nantinya akan dibangun oleh Pemprov Bengkulu, yaitu jalur jogging track serta penataan area terbuka untuk area parkir dan juga kegiatan wisata. Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun ini akan melanjutkan program penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah yang sebelumnya tertunda akibat pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemprov Bengkulu menyiapkan dana sebesar 27 miliar rupiah dari APBD untuk biaya ganti rugi 14 penetapan lokasi untuk melakukan pembebasan lahan. Setelah dilakukannya pembebasan lahan, maka Pemprov Bengkulu akan membangun jalan 2 jalur sepanjang 444 meter dan juga membangun flyover sepanjang 360 meter. Setelah pembebasan lahan dilakukan, rencana selanjutnya yang sudah dibuat Pemprov Bengkulu akan membangun jalan danau sepanjang 1 km dengan konsep 2 jalur dan 4 lajur. Namun, dalam hal perencanaan pembangunan, banyak menuai tanggapan-tanggapan dari pengunjung dan masyarakat. Selamat sore, Mbak. Sore, Mbak. Menurut Mbak, bagaimana pendapat Anda mengenai pembangunan yang akan dilakukan di Danau Dendam Tak Sudah ini? Bisa kita lihat ya, menurut saya dengan adanya pembangunan ini akan terlihat lagi Danau Dendam Tak Sudah ini akan lebih bagus lagi, dan pengunjung, terutama pengunjung, akan lebih meningkat lagi berwisata di Danau Dendam ini. Oh ya. Menurut Mbak, dengan biaya 27 miliar, apakah itu cukup atau lebih besar yang akan dikeluarkan di Pemprov Bengkulu ini? Kalau soal untuk pengeluaran biaya, mungkin cukup untuk pembangunan wisata di Danau Dendam ini, Mbak. Tapi kan juga banyak yang bilang kalau lebih baik uangnya itu direalisasikan ke hal-hal yang lain, bukan hanya untuk uang sebesar itu untuk direalisasikan untuk pembangunan Danau Dendam saja. Pemprov Bengkulu harus lebih menyamaratakan pembangunan, bukan hanya di tempat wisata Danau Dendam saja, tapi harus di tempat hal-hal yang lain. Baiklah, bagaimana pendapat Anda mengenai rencana Pemprov Bengkulu yang akan membangun Danau Dendam Tak Sudah dengan dana 27 miliar? Iya, kalau menurut saya sih di dalam kasus ini masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki selain menjadikan anggaran tersebut, mengalokasikan anggaran tersebut ke tempat objek wisata seperti itu. Menurut saya masih banyak titik-titik vital di Provinsi Bengkulu ini yang harus dikembangkan lagi selain sebelum mengembangkan objek wisata tersebut. Ya, kalau untuk objek wisata itu sendiri itu juga baik, namun pembangunan lebih ke seperti ke pendidikan gitu kan, sekolah-sekolah, jalan, masih banyak yang objek vital yang lebih penting dan harus utama didahulukan pembangunannya selain tempat wisata seperti Danau Dendam tadi. Dan anggarannya ini mungkin terlalu besar sih, karena saya juga belum mengetahui konsep pembangunan seperti apa sebenarnya, seperti itu kan. Tapi ya kembali lagi, semuanya kita ya sebagai masyarakat mungkin cuma bisa mengkritik pemerintah saat ini sih untuk pembangunan tersebut. Itu saja sih mungkin dari saya. Apa harapan Anda untuk Pemprov Bengkulu ke depannya? Iya, kalau harapan saya sih sebagai masyarakat Bengkulu ya tentunya ingin Bengkulu maju gitu ya. Jadi mungkin terhadap pihak terkait seperti pemerintah dan DPR lebih
lebih teliti lagi dan lebih istilahnya itu korektif lagi dalam menyalurkan APBD untuk pembangunan Bengkulu gitu. Jadi supaya masyarakat dari kalangan bawah, menengah dan kalangan atas itu merasa tersalurkan ke masyarakat, program pemerintah tersebut tersalurkan ke masyarakat dan masyarakat menerima manfaatnya secara nyata gitu. Mungkin seperti itu sih dari saya. Baik, terima kasih. Baiklah, itulah liputan saya sore hari ini. Saya Elisa Rahmadanti, saya kembalikan lagi ke studio.